Jam sudah menunjukkan jam 10.02. Untuk manfaat waktu, kita akan segera mulai webinar kita pada kesempatan pagi hari ini. Pak Bani, apakah bisa kita mulai, Pak Bani? Silakan. Udah berapa peserta? Saat ini ada 42, Pak. Sudah masuk, Pak. 42. Atau ditunggu. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol ringan dulu, Pak. Sebelum masuk ke materi intinya, Pak. Mungkin. Ya. Baik, rekan-rekan semuanya, insya Allah ya, pejuang NIP di tes CPNS 2021. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iwal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, pejuang NIP 2021, Bapak Nur Syakbani Purnama yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar tes CPNS tahun 2021 ya, yang insya Allah semoga nanti akan dilaksanakan ya tanpa adanya kendala. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kabar maupun berita untuk CPNS 2021 ini telah ada dan telah disampaikan juga oleh Bapak Menteri kita, Bapak Cahyokumolo, bahwasanya memang untuk formasi 2021 ini sudah dirancang ya, sudah sedang diproses. Semoga tidak terhalang seperti 2020 ini yang memang tes CPNS ditiadakan karena adanya pandemi. Begitu rekan-rekan semuanya. Baik, mohon nanti rekan-rekan semuanya sebelum kita mulai webinar pada kesempatan pagi hari ini, masuk silahkan untuk mematikan suaranya supaya nanti pembicara bisa memberikan materi dengan baik. Dan kepada rekan-rekan nanti juga akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti silahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya apabila ada sesuatu yang belum jelas dan akan ditanyakan. Oke, ini baik, ada yang menanyakan belum ada suaranya ya. Kalau yang di sini sepertinya sudah terdengar semua ya. Mungkin kalau ada yang belum ada suaranya itu kendala ini ya, kendala di internal HP-nya atau di laptopnya. Begitu, coba dicek kembali dan apabila ada yang bisa yang mau nge-record silahkan di-record. Apabila rekan-rekan nanti tidak mau repot, nanti juga bisa melihat. Nanti ini kita upload di YouTube kita di Bimbel Putra Bangsa. Begitu. Baik, peserta kita yang sudah masuk ada 46 ya. 46 Pak Bani, ini sudah 46 yang masuk. Oke. Baik, untuk sesi kali ini kami persilakan kepada Bapak Nur Syakbani untuk memberikan Pak awal mulai apa nih Pak yang dipersiapkan Pak, khususnya ini Pak, ini kan belum ada pengumuman ya, jadi dan saya yakin juga yang di sini bisa jadi ini Pak ada yang baru mau tes CPNS untuk satu kali, ada juga yang bisa jadi sudah pernah gagal atau berkali-kali gagal CPNS Pak. Nah, ini kan yang jadi ini Pak. Nah, mungkin harapannya jadi PNS itu sangat besar sehingga berharap di tahun depan ini lulus ya. Bisa juga karena ada yang umurnya ini sudah mepet Pak Bani. Nah, bagaimana nanti untuk tips-tipsnya Pak untuk bisa lolos ke sana. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Bani. Monggo Pak Bani, silakan.
Suara saya bisa didengar ya? Mbak Diana bisa dengar suara saya? Nggak kedengeran suara. Bisa didengar ya suaranya ya? Belum bisa terdengar. Oh ya, ya baik. Pak Bani? Bisa didengar suara saya ya? Oke. Bisa Pak. Silakan Pak. Oke. Bisa. Silakan, Bisa Pak. didengar ya? Nanti saya mulai dari awal ya. Ya, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi adik-adik, pejuang NIP, pejuang Karena nggak ada lawannya daripada kotak aku kan saya maju. satu. Tapi lagi, lah itu yang aku lebih itu Mohon yang belum di mood dulu supaya kita bisa fokus. Bisa dilanjutkan? Bisa Pak, monggo Pak. Bisa dilanjutkan ya. Ada satu pertanyaan yang saat ini sering ditanyakan oleh para pejuang NIP, pejuang PNS, pejuang ASN. Di tahun 2021, apakah ada rekrutmen CPNS atau tidak? Dari berbagai sumber yang coba kita gali, ada informasi dari berbagai media massa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo bahwa tahun 2021 akan ada rekrutmen CPNS. Tetapi belum bisa dipastikan institusi apa saja yang akan melakukan rekrutmen. Tapi yang jelas sudah bisa kita pastikan 2021 akan ada rekrutmen. Nah, adik-adik yang perlu dipersiapkan? Karena sekarang baru tahun 2020, masih ada beberapa bulan lagi. Seringkali di antara para pejuang mempersiapkan segala sesuatu itu menjelang pendaftaran. Jauh hari itu masih santai-santai. Padahal menurut saya harus dipersiapkan jauh hari dalam beberapa hal. Yang pertama, menurut saya apa yang mesti dipersiapkan, tentu dokumen-dokumen awal itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dicek coba antara KTP, ijazah, akte, dan dokumen-dokumen pribadi yang lain apakah sudah ada kesamaan atau belum. Bisa jadi nama di KTP, nama di ijazah, nama di akte, nama di kartu keluarga ada perbedaan. Jangan sampai hal itu diketahui ketika proses pendaftaran sudah dimulai. Karena butuh pengurusan untuk mencari surat keterangan beda nama. Demikian juga nama orang tua di C1 atau di KK, kemudian di akte, di ijazah dipastikan sama. Oleh karena itu bisa sampaikan tadi di awal, kita perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan terlebih dahulu. Bisa didengar ya? Bisa Pak. Nah, dokumennya. Jadi dokumen silakan disiapkan. Antara lain dokumen itu yang pertama ijazah. Ya, dokumen ijazah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ketika kita nyiapkan dokumen ijazah, ya bayangkan saja sudah diterima gitu. Jadi ada semangat. Bayangkan sudah diterima sebagai PNS, sebagai ASN. Kan bayangan baru mau mendaftar. Karena ketika diterima nanti dokumen ijazah SD sampai perguruan tinggi semuanya harus ditunjukkan. Kemudian transkrip nilai, ada KTP, akte kelahiran, C1 atau KK, dan sertifikat atau piagam. Disiapkan dari sekarang. Ya, disiapkan dari sekarang, dijadikan dalam satu map. Dalam stop map. Kemudian jangan lupa di-scan. Scan ke file PDF. Sekali lagi, dokumen-dokumen dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu map, kemudian di-scan dalam bentuk PDF, file PDF, fotokopi, dilegalisir. Jangan sampai menjelang pendaftaran atau saat proses pendaftaran dibuka baru sibuk untuk mengurus dokumen, melegalisir, menyamakan identitas dan lain-lain. Jauh hari harus sudah disiapkan.
dalam satu dokumen, dalam satu stoma. Nah, berikutnya ada hal yang harus dipersiapkan dari awal selain dokumen-dokumen tadi, yaitu kesiapan. Kita harus menyiapkan, adik-adik harus menyiapkan dari awal. Bagaimana penyiapannya? Yang pertama, yang paling bisa dipersiapkan dari awal, itu adalah tentang penguatan spiritual. Nah, penguatan spiritual. Mulai dari sekarang, harus lebih memperkuat ibadahnya, mengintensifkan ibadahnya, mengkhusyukkan doa. Ya, memohon sama yang di atas. Karena yang di atas itu maha segala-galanya yang menentukan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, teman-teman yang lain boleh saja sudah mulai belajar. Maka seringkali yang dilupakan adalah doa. Di awal harus sudah punya bekal yang kuat dengan memperkuat ibadah. Karena Allah yang menentukan segala-galanya. Ya, di setiap akhir, kalau yang beragama Islam, di setiap selesai sholat, jangan lupa selipkan doa. Ya Allah, berilah kemudahan pada hamba-Mu ini untuk menggapai apa yang hamba inginkan. Itu yang pertama. Jadi memperkuat doa sejak awal, spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Itu sangat-sangat utama. Ketika kita memiliki bekal spiritual yang kuat, maka kemudian kita akan memiliki kepercayaan diri, ketenangan. Jadi kepercayaan diri, ketenangan itu akan bisa kita peroleh ketika kita membekali diri dengan spiritual, selalu berdoa. Karena hati ini akan menjadi tenang ketika kita selalu banyak berdoa. Ibadahnya bagus, khusyuk. Nah, dengan bekal kepercayaan diri, dengan bekal keyakinan, itu maka ketika kita mempelajari materi. Jadi yang kedua, mempelajari materi dan menguasai materi. Itu menjadi lebih tenang. Tidak terburu-buru. Nah, orang yang spiritualnya bagus biasanya tenang. Orang yang spiritualnya bagus itu biasanya memiliki keyakinan dan kepercayaan diri. Nah, hal tersebut yang harus dibangun sejak awal. Nah, seiring dengan penguatan spiritual, maka adik-adik harus menyiapkan materi, menguasai materi sejak awal. Kisi-kisi tentang seleksi CPNS sudah ada. Keuntungan adik-adik kan sudah punya kisi-kisi sejak awal. Materi bisa diambil dari mana saja. Nah, hal yang seringkali membuat kita bingung adalah ketika kita dihadapkan pada beberapa sumber referensi atau buku. Mau baca buku yang mana? Buku A belum selesai sudah melihat buku B. Buku B belum selesai sudah melihat buku C. Maka kemudian sejak awal harus menentukan buku referensi mana yang akan dibaca. Enggak perlu banyak-banyak, tetapi 1-2 itu ketika dibaca dan dikuasai lebih baik daripada memiliki banyak referensi tetapi penguasaannya setengah-setengah atau pengambang. Nah, itu yang sering saya amati yang menimbulkan kebingungan ketika kita mempelajari sesuatu. Jadi yang pertama penguatan spiritual, yang kedua penguasaan materi, yang ketiga ya memperbanyak untuk berbuat baik. Sehingga kemudian dengan memperbanyak berbuat baik, pikiran kita menjadi positif. Nah, penting untuk membangun pikiran positif itu dengan cara banyak berbuat baik. Ketika kita suka berbuat baik dengan orang lain, maka itu akan mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif tentang kebaikan. Nah, ketika pikiran kita selalu positif, selalu baik, nah, hidup kita menjadi enjoy, menjadi nyaman. Dan kenyamanan itu berbalik ketika kita mempelajari sesuatu, termasuk materi, itu menjadi lebih mudah. Nah, 3 hal itu sebelum bertempur ke medan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama penguatan spiritual, yang kedua menguasai materi,
Yang ketiga, lebih memperbanyak berbuat baik, agar pikiran kita tenang, hati kita tenang, dan didoakan banyak orang. Kalau kita suka berbuat baik dengan orang itu, orang yang kita beri kebaikan akan mendoakan kita tentang hal-hal yang baik. Adik-adik yang saya hormati, pejuang NIP, pejuang CPNS, pejuang ASN. Nah, ada satu pertanyaan yang juga menarik. Mengapa Anda berminat jadi PNS? Ya, Pak. Terlebih dahulu. Apa lagi bilang Bisa saya lanjutkan? Ya, halo? Ya, Pak Bangkit? Ya Pak, bisa Pak, monggo Pak, silakan. Tadi sampai persiapan sebelum ke medan pertempuran, ya saya ulangi. Pertama, menguatkan spiritual intelligence. Yang kedua, penguasaan materi. Yang ketiga, memperbanyak untuk berbuat baik. Ya, yang ketiga, menguatkan spiritual akan menjadikan kepercayaan diri kita menguat, keyakinan kita menguat. Sehingga ketika mempelajari materi itu menjadi nyambung. Karena kita punya kepercayaan diri, punya keyakinan. Hati kita tenang, pikiran tenang. Yang kedua, menguasai materi dengan modal menguatkan spiritual tadi, maka upaya untuk menguasai materi menjadi lebih mudah. Maka dalam ini, mohon maaf karena kebetulan saya beragama Islam, dalam Islam itu ada satu kajian empirik bahwa ketika seseorang itu sebelum belajar mempelajari sesuatu dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu, jadi saya ulangi, membaca Al-Quran terlebih dahulu, maka kemudian daya serap yang bersangkutan untuk menguasai materi yang dibaca, yang dipelajari itu lebih kuat. Nah, bagi Anda, adik-adik yang beragama non-muslim barangkali bisa diaplikasikan dengan caranya sendiri. Nah, itu kajian yang beragama Islam. Sebelum belajar, sebelum mempelajari sesuatu, membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, kemudian penguasaan materi, dan yang ketiga, lebih memperbanyak berbuat baik dengan sesama, berbuat baik atau menebar kebaikan. Dengan menebar kebaikan, pikiran menjadi positif. Ketika pikiran positif, akan melakukan apa saja itu menjadi lebih mudah. Itu sebagai pengantar, Pak Bangkit, barangkali nanti bisa diselingi dulu ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sebelum kita pada apa sesungguhnya materi yang diujikan dalam seleksi CPNS itu. Jadi baru prolog, pengantar apa yang mesti dipersiapkan ketika kita belum memasuki medan pertempuran istilahnya. Karena pertempuran yang sesungguhnya adalah ketika kita mengerjakan soal-soal tes. Nah, kita belum masuk ke materi itu, materi awal dulu. Membangkitkan motivasi, membangkitkan kesadaran, membangkitkan kepercayaan diri, membangkitkan keyakinan itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang harus adik-adik lakukan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Pak Bani. Jadi ini menarik sekali ya, bahwasanya persiapan utama ini yang nomor satu bukan materi seleksi ya Pak ya, tapi yang pertama ini malah kita kuatkan spiritual ya Pak Bani ya, karena semuanya ini memang Allah yang menentukan. Jadi mau usaha kita bagaimanapun, ketika Allah belum menentukan ya tidak akan terjadi ya Pak ya, kira-kira begitu ya Pak ya. Baik begitu. Kemudian yang kedua ini tadi kalau yang pertama adalah dimensi vertikal. Kalau yang kedua ini dimensi horizontalnya ya Pak ya, berbuat baik terhadap sesama ya Pak ya. Ya, betul. Ya, aspek sosialnya begitu. Ya, nanti monggo dari berbuat baik ini ada banyak hal yang bisa dilakukan. Apakah nanti
dengan banyak menolong sesama, ataukah dengan banyak bersedekah dan sebagainya begitu. Nah, baru masuk yang ketiga adalah menguasai materi tes CPNS 2021 begitu. Baik, oke, rekan-rekan semuanya, pejuang NIP tahun 2021 ya. Ini mungkin tadi ada yang baru hadir. Ini kami bacakan ya untuk berita seleksi CPNS 2021. Mungkin ada yang belum sempat mendengar atau membaca. Jadi ini kita rangkum ya dari berbagai sumber ya. Jadi ini lowongan akan dibuka, kemudian kabar gembira, tenaga honorer bakal diangkat. Nah, bakal diangkat ini seperti apa, formasinya, kemudian teknisnya. Ini memang kita belum tahu karena belum ada petunjuk detailnya. Kemudian ini berita, kemudian ada juga dari Kompas ya akan buka. Ya, ini yang menyampaikan ini adalah Bapak Cahyokumolo ya, setelah Bapak Menteri kita. Kemudian di sini juga oke, begitu. Jadi bersiaplah begitu ya. Nah, termasuk juga di CPNS 2021 ini yang formasi yang paling besar ini kabarnya adalah nanti untuk pendidikan dan kesehatan, guru, dosen ya, dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Ini kabarnya cukup besar yang dialokasikan kemarin saya baca berita itu sekitar 1 juta formasi dan 200.000 formasi baik PPPK maupun CPNS untuk guru maupun tenaga kesehatan. Yang nanti memang pasti ada pembagian ya, PPPK berapa persen dan CPNS berapa persen. Baik, nah rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke hal berikutnya, ini kita masih aspek yang pertama. Tadi Pak Bani telah menyampaikan bahwasanya untuk menjadi CPNS ini memang kita harus kuatkan dulu spiritual ya. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial ya, horizontal dengan masyarakat, dan baru menguasai materi. Nah, monggo di sini bila ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Untuk suaranya bisa di-on-kan nanti supaya rekan-rekan semuanya bisa mendengar apa pertanyaannya, atau mungkin bisa via chat ya, nanti kita saya sebagai host akan bacakan pertanyaannya, nanti Pak Bani bisa menjawab. Monggo silakan yang mau bertanya terlebih dahulu. Halo. Baik, ya, silakan. Ya, mau bertanya. Monggo Mas. Dengan Mas siapa Mas? Perkenalkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mursid. Baik. Ya, dari guru honorer di Semarang. Baik, Mas. Saya adalah salah satu peserta CPNS yang termasuk gagal di tahun 2019. Nilainya itu ya sudah bagus, cuman tidak masuk dalam peringkat gitu kan. Nah, di sini kan ketika sudah mengetahui tidak masuk dalam peringkat 3 besar untuk SKB, down itu ada pastinya ada. Karena ya baru yang kedua kalinya saya ikut tes CPNS. Nah, di sini dijelaskan bahwa penguatan spiritual itu kan tadi sudah jelaskan mengenai ibadah, mengenai berbuat baik kepada sesama ataupun menguasai materi, itu harus kita lakukan semuanya. Nah, bagaimana cara membangkitkan semangat kembali supaya teman-teman di calon ASN 2021 itu bisa lebih bersemangat dalam memulai spiritual ini seperti itu. Padahal kita memang selama ini yang namanya spiritual ibadah itu pasti hal yang wajib. Tetapi kadang hati itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ketika kita tidak bisa menggapai hasil yang diharapkan. Mohon penjelasannya supaya kita lebih semangat kembali gitu untuk memulainya seperti itu. Terima kasih Bimbel Putra Bangsa dan Pak Nur Syakbani Purnama.
Baik, terima kasih Mas Muhammad Mursyid ya. Nah ini pertanyaannya kira-kira membangkitkan motivasi Pak, karena kemarin telah gagal Pak. Kira-kira begitu Pak Bani. Iya. Oke, saya langsung jawab ya Pak. Ya. Baik, monggo Pak. Oke, Mas Mursyid. Kok tidak ada suaranya Pak Nur Syabani? Ya, bisa dengarkan Mas Mursyid. Halo Mas Mursyid. Halo, iya Bapak. Dengar ya? Iya dengar ya. Gini Mas Mursyid, ketika kita mengalami kegagalan, kemudian down, itu hal yang wajar. Iya. Tetapi kemudian ketika rasa down yang dialami itu berkepanjangan, itu yang menjadi tidak sehat. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Maka kemudian untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri, rasa keyakinan itu kita harus punya keinginan. Allah tergantung prasangka hambanya. Yang pertama. Jadi Allah tergantung prasangka hambanya. Kata Allah kan, aku tergantung prasangka hambaku. Aku tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku juga akan berprasangka baik kepada hamba. Kalau Allah. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah sudah menentukan jalan kita. Saat ini barangkali Mas Mursyid belum ditakdirkan untuk menjadi PNS. Harus berpikir positif, berpikir baik. Allah mungkin memberikan kesempatan pada saya tahun depan. Amin. Seperti itu. Sehingga kemudian semoga yang ikut webinar semua Pak bisa terangkat tahun 2021. Jadi rasa down kita itu kemudian jangan menghilangkan, mengeliminasi prasangka baik kita kepada Allah. Kemudian hilang prasangka baik kita kepada ya, kemudian Mas Mursyid, rezeki itu sudah tertakar. Ya, harus kita berpikir seperti itu, rezeki itu sudah tertakar, akan tertutup. Ada ayat Al-Quran yang ini juga itu adalah Al-Jaya'ul Ihsani lal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Di balasan kebaikan adalah kebaikan. Itu yang menjadi kekuatan spiritual. Artinya bahwa ketika kita mengalami kegagalan itu jangan dianggap sebagai sebuah hukuman. Tapi kegagalan itu harus dianggap sebagai sebuah kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah dengan cara yang mungkin tidak kita senangi. Dengan kegagalan itu Allah sedang mengingatkan, oh, barangkali aku kurang dalam berbuat baik. Oh, barangkali aku kurang dalam berdoa. Maka kita harus berpikir seperti itu. Terima kasih ya Allah, tahun ini aku mengalami kegagalan. Dengan kegagalan itu, saya yakin ya Allah bahwa Engkau sedang mengingatkan aku tentang kekuranganku dalam beribadah, tentang kekuranganku dalam berbuat baik. Nah, sehingga kemudian ada satu upaya yang produktif yang kita lakukan, lebih memperkuat lagi spiritual, kemudian lebih memperbanyak berbuat baik, dan tentu juga lebih menguasai materi ya kan. Tadi skornya hanya kalah tipis dengan rival itu ya Mas Mursyid ya. Iya. Saya itu yang SKD 370. Nah, itu ya kalah sama rival itu. Jadi gini Mas Mursyid, ketika kita sedang belajar, kita berpikir gini. Kalau saya belajar 4 jam, teman saya pesaing saya juga belajar 4 jam, maka kemudian apa sisi keunggulan yang harus saya lakukan? Saya harus lebih memperbanyak pikir saya harus lebih melakukan
sholat tahajud saya, dan seterusnya. Nggih, Bapak. Kita harus berpikir seperti itu. Jadi ya Mas Mursid, Nggih, siap Bapak. Terima kasih. Allah tahun 2021 menjadi jatahnya Mas Mursid. Amin ya Rob. Makasih Bapak. Jadi itu harus itu aja. Tahun 2021 menjadi jatah saya sebagai PNS. Amin. Terima kasih Pak Nur Sabani. Dengan seperti itu nanti motivasi akan menguat lagi. Ayo. Nggih. Sama bilang sudah nikah belum? Sudah Bapak. Sudah nikah. Kalau sedang berdua sama istri, doa bersama. Ketika sudah berdoa, sampaikan sama istri. Istriku, insya Allah 2021 menjadi jatah. Ya, amin. Nggih, terima kasih. Ya gitu Mas Mursid. Nggih, siap Bapak. Nggih. Doakan suksesan 2021. Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Monggo yang lain barangkali Pak Bangkit masih ada? Oke, baik. Rekan semuanya, untuk yang tidak sedang bertanya mohon di off kan ya suaranya. Karena ini ada suara di belakang, tapi saya tidak tahu milik siapa. Minum dulu berbersih ini apa itu? Oh, nanti tunggu. Paling juga ini mau rokok lagi. Monggo yang mau bertanya lagi selain Mas Mursid. Monggo yang mau bertanya. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan materi lanjutan Pak Bangkit. Boleh Pak J. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Bisa dengar semua ya adik-adik ya. Oke, ada dua, tadi sudah saya sampaikan, ada dua hal yang bisa lebih awal dikuatkan. Yang pertama penguatan spiritual kepada yang di atas secara vertikal dan secara horizontal. Saya seringkali mengamati orang-orang yang berhasil itu memiliki kemampuan atau kekuatan spiritual. Kemudian yang kedua, lebih memperbanyak berbuat baik. Dengan lebih banyak memperbuat baik itu, yang mendoakan kita akan semakin banyak. Yang husnudzon berprasangka baik kepada kita akan semakin banyak. Jadi jangan sekali-kali kita memiliki konflik, memicu konflik dengan siapapun. Yang itu akan bisa menghalangi ikhtiar kita, usaha kita. Oke, bisa didengarkan? Halo? Halo, bisa Bapak? Bisa. Oh, bisa. Bisa Pak. Oke. Kemudian kita masuk pada materi dalam seleksi CPNS itu yang pertama adalah SD gitu ya Pak Bangkit ya. Seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar, saya memberikan informasi pada adik-adik. Pengamatan 2017 dan 2018. Ini mohon dicatat. 2017, 2018. Pada tahun 2017, banyak peserta yang tidak lulus passing grade pada subtes wawasan kebangsaan. Itu 2017. Kemudian pada tahun 2018, banyak peserta yang gagal memenuhi passing grade di subtes karakteristik pribadi. Saya masih ingat ya Pak Bangkit ketika kita di hotel Jalan Sosolisayan ya, saya sampaikan itu. Kita sampaikan 2017 banyak gagal di wawasan kebangsaan. 2018 banyak yang gagal di tes karakteristik pribadi. Nah, sementara tes intelijensia umum itu relatif kebanyakan lolos passing grade. Nah, saya akan memberikan clue pada adik-adik di CPNS 2021. Yang pertama, betul-betul kuasai tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dioptimalkan. Ya harus punya target paling enggak 80% itu benar. Ya, tes wawasan kebangsaan. Karena tes wawasan kebangsaan itu sifatnya materi hafalan.
siapapun bisa menghafal materi itu, sehingga harus dioptimalkan. Lebih-lebih adik-adik yang memiliki kekuatan di hafal menghafal, dioptimalkan 80% atau 90%. Dan kejutan di SKD 2019 ada yang benar semua. Ada yang benar semua, berarti ada kemungkinan benar 100% itu sangat mungkin. Kemudian yang kedua, tes intelijensia umum. Ada numerik, ada verbal, ada figural. Nah, adik-adik harus bisa memetakan mana kekuatan utama dari 3 materi tadi. Numerik, figural, dan verbal. Anak-anak adik-adik yang suka eksak, biasanya kemampuan numeriknya kuat. Gitu ya Pak Bangkit ya. Nah, anak-anak yang non-eksak, kemampuan verbalnya kuat. Jadi masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Adik-adik harus bisa memahami dirinya sendiri. Kekuatanku di mana? Di verbal, numerik, atau figural. Karena dipaksakan sekalipun ketika tidak memiliki bakat atau kekuatan di numerik, tetap nggak bisa maksimal. Maka maksimalnya di mana? Maksimalnya di kemampuan saya wawasan kebangsaan. Tidak perlu memaksakan untuk menguasai materi numerikal. Kalau figural itu yang berbentuk gambar-gambar itu biasanya sifatnya general. Kekuatan peserta itu relatif berimbang. Nah, oleh karena itu adik-adik harus bisa mengidentifikasi dari sekarang kekuatannya di mana. Apakah di wawasan kebangsaan, intelijensia umum, wawasan kebangsaan, kemudian intelijensia umum, benar. Kemudian yang ketiga, karakteristik pribadi. Ini untuk mengungkapkan karakter dari masing-masing pribadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, jangan menggunakan sudut pandang pribadi. Karena yang akan dinilai itu adalah kemampuan seseorang untuk mensikapi sebuah keadaan dengan sudut pandang yang luas. Jadi mohon dicatat, untuk kemampuan tes karakteristik pribadi, jangan menjawab dengan sudut pandang pribadi. Jawablah dengan sudut pandang yang luas, karena tes itu untuk mengetahui peserta dalam mensikapi sebuah keadaan. Yang keadaan itu harus dilihat dari sudut pandang yang luas, bukan sudut pandang personal, sudut pandang pribadi. Adik-adik harus bisa berpikir, menurut sudut pandang yang luas, situasi mana, jawaban seperti apa yang cocok. Ego harus ditanggalkan ketika mengerjakan soal tes karakteristik pribadi. Ego ditanggalkan, kemudian pendapat pribadi ditanggalkan. Nah, oleh karena itu kemudian harus menggunakan sudut pandang yang luas. Nah, inilah keuntungannya bagi teman-teman, adik-adik yang suka bersosialisasi. Orang yang sering memperluas atau yang luas pergaulan sosialnya, ketika mengerjakan tes karakteristik pribadi biasanya lebih tinggi skornya. Karena dia akan bisa menggunakan sudut pandang yang lebih luas. Itu untuk SKD dulu Pak Bangkit, barangkali nanti ada pertanyaan. Supaya tidak step by step pemahamannya. Monggo adik-adik. Baik, terima kasih Pak Bani. Jadi bagi rekan-rekan tadi sedikit saya sampaikan oleh Pak Bani bahwasanya di tes SKD ya, kalau kita mereview kembali di tahun 2017 itu ternyata TWK-nya yang relatif sulit, begitu ya Pak Bani ya? Ya, ya. Oke, kemudian 2018 itu TKP-nya yang cukup sulit, dan kalau yang 2019 kemarin itu kabarnya kembali ke TWK kembali Pak.
yang TWK susah. yang sulit ya. Betul. Jadi polanya TWK, kemudian TKP, kemudian TWK lagi, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Kita lihat dalam 3 tahun terakhir, begitu. Nah, sehingga perlu diwaspadai khususnya TWK dan TKP ini. Nah, kemudian tadi sedikit tips dari Pak Bani untuk mengerjakan TKP, ya. Ini rekan-rekan ini diharapkan untuk menjawab dalam sudut pandang yang luas, dengan sudut pandang yang pribadi. Gitu, sehingga ketika itu jadi kita tidak boleh baper ya Pak Bani ya. Jadi tidak boleh baper, nggak boleh ego. Nggak boleh baperan gitu. Dari sudut pandangnya sudut pandang yang luas begitu. Baik. Nah, ini untuk SKD. Nah, sebelum kita lanjutkan, monggo rekan-rekan yang mau bertanya silakan untuk suaranya dibuka kembali ya, atau mungkin boleh chat ke saya, nanti saya beri akses untuk berbicara. Monggo silakan yang mau bertanyakan tentang tes ini. Halo. Ya, silakan. Monggo Mbak, silakan. Iya, saya mau bertanya. Selamat pagi Pak, nama saya Saryana, saya dari Honorer Kesehatan. Saya ingin bertanya, masalah pemberkasan dokumen Pak, tadi kan yang Bapak sampaikan itu adalah kita harus pastikan nama kita harus sama sesuai dengan KTP, ijazah dan akte dan yang lain-lainnya. Ya, betul. Nah, ini Pak kemarin saya sempat cek semuanya karena tahun lalu kan saya ikut CPNS ya dan akhirnya gagal juga, tidak apa-apa dan saya tetap berterima kasih sama Tuhan. Yang mau saya tanyakan, ternyata pas saya cek semua dokumen saya Pak, ternyata nama saya sesuai, tapi tanda tangan saya waktu di SD itu ijazah berbeda dengan sekarang. Kira-kira gimana ya Pak? Mohon petunjuk kalau misalnya saya mau membenarkan itu seperti apa ya Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan menarik Pak Bani. Ini karena di sisi ini ternyata banyak yang gugur Pak, baru administrasi Pak. Jadi begini Mbak Saryana, untuk administrasi yang akan dicek adalah kebenaran data, kevalitan data, kesesuaian data. Tadi saya sebutkan data diri, nama, kemudian ada juga tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Itu dipastikan sama. Kalau hanya soal tanda tangan itu nggak masalah. Karena tanda tangan waktu SD kan masih anak-anak ya. Masih anak-anak itu belum bisa mengkreasi tanda tangan seperti apa. Kemudian ketika SMP, SMA kan semakin kreatif ya, ngereka tanda tangan yang keren gitu ya. Nah, maka kalau tanda tangan di ijazah di SD, SMP, dan SMA itu berbeda, tidak masalah, bisa dipahami. Berarti Pak, nanti kalau pemberkasan kemarin tahun 2019 saya sih lulus Pak. Maksud saya kan yang tadi jelas kan saya adalah si pemilik ijazah tanda tangan yang Iya, saya takutnya ketika nanti tahun 2021 rezeki saya untuk menjadi PNS ternyata takut bermasalah di tanda tangannya gitu Pak. Karena kan berbeda dengan SD sampai ijazah sampai kuliah gitu. Kalau SMP SMA saya lihat sama, tapi di SD-nya ini saya berbeda dengan sekarang. Gitu. Jadi Mbak Saryana, sekali lagi kalau tanda tangan nggak masalah. Yang identitas diri, mulai dari nama. Oh ya, baik Pak. Kalau gitu terima kasih Pak untuk keterangannya, untuk penjelasannya. Baik. Oke, baik. Tadi ada menanya. Nanti SMP bisa berubah, SMA berubah. Saya pun tanda tangan dari sampai beda terus ya Pak ya. Halo? Oke.
Oke, ada kendala teknis namanya Pak Bani kehilangan sinyal. Baik, kita tunggu Pak Bani untuk masuk kembali. Nah, rekan-rekan semuanya tadi disampaikan oleh Pak Bani ya, kalau untuk tanda tangan itu monggo Pak Bani sudah masuk kembali. Oke, jadi tanda tangan itu kalaupun berbeda tidak masalah. Nah, nanti khususnya untuk rekan-rekan kesehatan ini ya, termasuk yang paling penting nanti disiapkan STR-nya ya, STR aktif. Karena ketika STR-nya tidak aktif, ya nanti itu bisa menjadi masalah juga. Jadi silakan yang misalnya perawat ya 25 SKP itu harus aktif ya. Ikutin semua syaratnya karena itu syarat yang penting sekali untuk bisa mendaftar di CPNS. Oke. Baik, kita masih menunggu. Mungkin Pak Bani kehilangan sinyal juga ini. Baik, rekan-rekan yang mau bertanya mungkin bisa ini ya, memberikan ke kolom chat. Oke, baik. Ini nanti ada pertanyaan dari Mbak Neneng Pratiwi bisa di YouTube ya. Nanti akan kita share di YouTube, insya Allah ya. Kemudian ada pertanyaan ini, persyaratan untuk CPNS, PPPK dan honorer itu apakah sudah terima info? Infonya belum ada ya. Ini dari Kak Zulkarnain. Jadi kita masih menunggu petunjuk resminya. Begitu. Baik, kalau yang lain yang mau merekod silahkan ya, kita izinkan ya, silahkan untuk merekod. Untuk merekod ataupun share ke teman-teman lain silahkan. Jadi ini bebas untuk direkod ataupun di-share ke rekan-rekan yang lainnya. Monggo. Baik Pak Bani, sudah terhubung kembali Pak? Pak Bani bisa mendengar suara kami, Pak? Baik, kita masih menunggu Pak Bani. Baik, sambil menunggu Pak Bani, kami sampaikan kembali ya beberapa materi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Bani. Barangkali ada rekan-rekan yang tadi terlambat hadir ya dan belum mengikuti. Jadi bagaimana langkah kita untuk bersiap di tes CPNS ini? Langkah yang pertama adalah kita ini ya, kita menyiapkan diri kita ya, yaitu hubungan vertikal. Hubungan vertikal ini antara kita dengan Allah atau dengan Tuhan kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang horizontal ya. Horizontal itu adalah disarankan tadi oleh Pak Bani kita harus banyak berbuat baik ya dengan sesama. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu baru bersiap di materi. Begitu. Jadi persiapan materi ini adalah persiapan yang ketiga ya. Dan yang pertama itu kita sandarkan dulu pada penguasa kita, pada Allah, pada Tuhan kita. Baru yang kedua adalah berbuat baik terhadap sesama, dan yang ketiga adalah kita mempersiapkan materi baik SKD maupun SKP.
Baik, kita masih menunggu. Rekan-rekan, bila mau ditanyakan, silahkan bisa chat terlebih dahulu di kolom chat kita. Oh ini oke, baik. Ini ada dari Mbak Destiana Rida menanyakan tips untuk menguasai TWK. Oke, baik. Baik ya, nanti kita tanyakan kepada Pak Bani nanti. Pak Baik, rekan-rekan, kita masih menunggu ya dari Pak Bani, karena nampaknya wifi-nya agak sedikit trouble ya. Maklum, sejak kemarin kan banyak demo, nampaknya ada pembatasan internet ini. Seperti era kemarin kita pilpres ya, itu kan ramai sekali kan, banyak berita-berita hoak dan hoik, sehingga pemerintah membatasi internet namanya ini. Kita maklumi kalau ada ketroublan jaringan. Belum. Besok bulan depan aja. Biar dia juga udah pasti juga kalau lolos pun. Biar pasti juga.
Halo? Halo, halo? Halo admin, halo Baik Pak Bani, silakan Pak. moderator. Baik Pak. Ye. Baik Pak. Terima kasih Pak telah bergabung. Mohon maaf kembali, tadi Pak. koneksi terputus wifi biarpun efek demo yang Baik kembali. Pak. Oke. Baik Pak Bani, ini sudah ternyata banyak pertanyaan ini Pak yang barangkali nanti bisa nanti di-sharingkan dengan rekan-rekan ini Pak. Baik, nah ini ada Pak. Iya. Pertanyaan pertama adalah ada seseorang ini dari formasi guru Pak. Nah, menanyakan apakah yang diutamakan itu yang cerdik gitu. Nah, kalau belum punya cerdik ini seperti apa? Bagaimana peluangnya? Dan atau bagaimana cara Pak untuk bisa dapat cerdik? Kira-kira begitu Pak. Tentang masalah keserdikan nih Pak. Oke, monggo Pak Bani, kami persilakan. Ini yang formasi guru ya. Dan untuk formasi guru, cerdik itu akan diperhitungkan ketika SKB. Oke, halo. Ya Pak Nj. Kami mendengar Pak. Ya, halo. Ya Pak, kita mendengar Pak. Ya Pak Bangke. Ya Pak, kita mendengar Pak. Ya, kita mendengar Pak Bani. Dengar ya, saya lanjutkan ya. Untuk sertifikasi pendidik yang sudah mengikuti program profesi guru, yang dimaksud itu ya, itu akan diperhitungkan ketika tes SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, ketika seleksi kompetensi bidang, calon peserta yang sudah pegang sertifikat pendidik itu akan diberi skor 100. Itu keuntungannya. Tetapi tidak menjamin SKD-nya lolos. Nah, adik-adik masih bisa punya peluang walaupun belum punya sertifikat, SKD-nya bisa dioptimalkan. Karena bobot adalah 40%, bobot SKB 60%. Dan belum banyak teman-teman yang punya sertifikat pendidik, belum banyak, saya pikir. Nah, oleh karena itu tidak usah berkecil hati, dalam satu formasi belum tentu ya sertifikat pendidik. Begitu Pak Bangkit. Oke Pak. Nah ini Pak, ini masih akan nyambung Pak, nyambung yang cerdik ini Pak. Ini yang cerdik ini begini Pak. Ini kan untuk SKD kan dihitung 40%, SKB ini 60%. Nah ini ada yang menanyakan apakah kalau ada cerdik ini auto langsung lulus di CPNS Pak? Karena memang mengingat begini Pak, ini kemarin kebetulan kita ada beberapa rekan ya, ada beberapa rekan. Tadi saya sampaikan. Betul. Jadi ada mekanismenya. Yang pertama SKD dulu. Oh, oke. Walaupun punya sertifikat pendidik, kalau SKD-nya tidak lolos passing grade, ya tidak bakal lolos. Oke, Pak Anji. Oke, baik Pak, terima kasih. Pak. Jadi mekanismenya urutannya tes SKD dulu, baru kemudian ketika dinyatakan lolos dan memenuhi peringkatan, ikut SKB. Oke, baik Pak Bani, itu pertanyaan pertama tentang masalah serdik. Kemudian yang kedua, sekalipun punya sertifikat pendidik, kan, ya tidak bakal lolos. Oke, kalau SKD-nya nggak lolos ya Pak ya, berarti harus SKD dulu ya Pak ya? Ya. Baik. Baik Pak J. Nah ini pertanyaan yang kedua Kak. Pak, jadi bagaimana tips mengerjakan TWK Pak? Dan materi apa yang sering keluar? Karena ternyata banyak yang ini TWK ini mengalami masalah Pak. Begitu Pak Bani. Nah, untuk menghadapi seleksi atau tes, kita tidak usah berpikir apa materi yang paling sering keluar. Karena akan mengganggu konsentrasi. Sekali lagi, jangan berpikir apa materi yang sering keluar. Itu akan mengganggu konsentrasi.
Yang harus dilakukan adalah belajar sesuai dengan kisi-kisi dan menguasai semua materi. Nggak usah berpikir apakah materi ini nanti bakal keluar atau tidak. Kita nggak boleh menduga-duga. Dengan menduga-duga nanti malah justru frustrasi. Ketika frustrasi maka tidak konsentrasi. Itu kelemahannya. Maka tadi saya sampaikan di awal, adik-adik mempelajari buku yang disukai saja. Cari buku bestseller, buku yang penjualannya terbaik di toko buku. Biasanya buku bestseller itu buku yang paling bagus, dijadikan referensi. Cari buku itu aja, dipelajari, dikuasai, nggak perlu berpikir soal apa yang bakal keluar. Ngoten Pak Bangkit. Oke, baik Pak Angge. Baik, begitu rekan-rekan semuanya. Ya, jadi yang untuk TWK tadi intinya adalah kita tidak boleh memikirkan apa yang paling banyak keluar ya Pak ya, karena tiap tahun bisa beda-beda ya Pak ya. Beda ya, kita masa bisa terjebak. Ya, jadi harus belajar dengan meluas ya Pak ya. Meluas. Jadi ambil buku yang disukai, 1 atau 2 buku, jangan banyak-banyak. Lebih baik beli buku yang bestseller. Bestseller itu yang penjualannya terbaik, itu berarti buku yang memang buku yang terbaik karena penjualannya terbaik. Itu saja dipelajari, dikuasai, tidak perlu berpikir soal apa yang bakal keluar, tetapi berpikirlah aku harus menguasai materi yang ada di buku ini. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Bani. Jadi itu nah terus ini Pak, ini sebenarnya sudah yang tadi Pak, tapi mungkin terlambat bergabung. Ini ceritanya sudah berkali-kali gagal Pak, bertahun-tahun gagal Pak, sudah 5 kali gagal CPNS Pak. Jadi sudah benar-benar Pak, mungkin semangatnya ini bagaimana Pak menemukan semangat Pak, sudah 5 kali gagal Pak ini Pak. Menemukan semangat itu harus punya keyakinan bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu memang butuh effort, butuh usaha. Rahmatnya setiap orang beda-beda gitu pikirannya. Berpikirnya rahmat atau pertolongan setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang sekali daftar langsung diterima, ada yang berkali-kali daftar belum diterima. Tetapi harus punya keyakinan, barangkali saya berkali-kali gagal, kali yang 2021 itulah saat saya berhasil. Oke. Ini Allah sedang nguji kekuatan mental. Nah, dengan berkali-kali gagal itu justru mestinya mentalnya lebih kuat. Tapi adik-adik harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab kegagalan itu. Harus dicatat. Oh, gagalku karena kurang di TWK, gagalku karena kurang di bagian ini. Itu yang perlu diupdate. Tidak dengan serta-merta gagal, tapi tidak pernah tahu apa faktor penyebab kegagalan itu. Saya kira seperti itu. Oke. Baik Pak. Baik Pak, ini ada lagi Pak yang bertanya Pak Bani dari Hasmi Fauzan menanyakan, kalau mendaftar sendirian di suatu formasi apakah auto lulus Pak walaupun SKB-nya rendah, misalnya Pak formasinya 1 yang daftar cuma 1 Pak. Sepanjang lulus passing grade SKD lulus. Oke. Jadi syarat utama untuk screening penyaringan itu di SKD, seleksi kompetensi dasar. Baik. Kalau lolos passing grade meskipun sendirian itu di SKB-nya asal nilainya tidak jeblok banget lolos. Oke, baik Pak. Nah, ini dilanjut Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Andai Pak di dalam suatu formasi tidak ada yang lulus SKD Pak, nanti siapa yang akan diambil Pak? Ataukah nggak ada yang diambil Pak? Atau tahun depan atau seperti apa Pak ini Pak Bani? Kalau pengalaman tahun sebelumnya passing grade-nya diturunkan. Oh, diturunkan. Baik. Ya ada SK untuk khusus formasi tertentu yang tidak ada yang lolos passing grade, itu ada SK dari Kemenpan ya, Kemenpan itu penurunan passing grade. Oke, baik.
Sehingga kemudian di formasi itu diupayakan ada yang lolos passing grade. Oke. Tetapi jangan berandai-andai seperti itu ya. Yang harus dilakukan sejak awal adalah menguasai materi dan lolos passing grade. Oke, baik Pak. Nah, monggo, rekan-rekan yang lain silahkan. Baik, silahkan rekan-rekan yang masih ini untuk bertanya. Oh ya, ini tadi untuk Zulkarnain ya, untuk yang serdik non serdik nanti langkah pertama memang dihitung SKD-nya dulu ya Kak Zulkarnain, tadi sudah dijawab oleh Pak Bani. Memang betul kalau perhitungan SKD itu 40%, kemudian SKB itu 60% ya. Akan tetapi nanti memang kalau ini Pak Bani mau menanyakan Pak, kalau serdik nanti dihitung skor berapa ini Pak? Apakah skor 500 Pak? Skor maksimal kalau ada orang yang punya itu Pak? Ya, skor maksimal 100. 100 ya? Oh, oke. Ya, di SKB. Tapi seperti saya sampaikan tadi, belum menjamin kalau SKD-nya tidak lolos. Jadi SKD-nya harus lolos passing grade dulu. Baik. Dan itu pun masih bisa dilewati. Katakan misalnya ada 2 calon, yang satu belum serdik. Nah, skor SKD-nya jauh di atas yang sudah memiliki serdik. Nah, nanti bisa saja nilai kumulatifnya unggul yang belum serdik. Oke. Apalagi ketika tes SKB yang belum serdik itu bisa mengejar paling enggak mendekati angka 100. Oke. Baik. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Wahid ya. Apakah ada Pak tips untuk mengerjakan soal TKP? Mengingat TKP ini ada banyak aspek, misalnya semangat berprestasi, kemudian kreativitas, orientasi pada pelayanan. Karena kan soal ini kan tidak ada kisi-kisinya Pak. Maksudnya ketika muncul di soal kan tidak ada subbabnya Pak. Jadi kan kita nggak tahu Pak harus ngarah kemana Pak. Begitu Pak. Iya. Oke, kalau untuk tes karakteristik pribadi, pilih jawaban yang paling ideal. Oke. Paling ideal. Artinya bahwa ketika soalnya itu berkaitan dengan orientasi layanan, kita harus berpikir bahwa bagaimana memberikan layanan yang terbaik. Jadi pilih butir jawaban yang itu arahnya adalah memberikan layanan yang terbaik. Ketika pertanyaan itu menyangkut tentang kepemimpinan, itu kan berarti sedang menggali tentang karakter kepemimpinan. Maka jawablah ya butir jawaban yang menggambarkan karakter kepemimpinan yang kuat. Meskipun diri kita itu barangkali tidak punya pengalaman sebagai seorang pemimpin ya. Nah, sekali lagi jangan menggunakan sudut pandang atau pengalaman pribadi atau baper. Tapi harus dijawab, ini jawaban yang ideal yang mana menurut sudut pandang yang luas. Sekali lagi, lihat jawaban yang ini, jawaban yang menggambarkan sudut pandang yang luas, yang ideal. Bukan menurut kata saya, bukan menurut kata hati saya, apalagi seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ini ada lagi Pak pertanyaan berbeda Pak dari Aang Darojat. Pak, kalau di SKD 2019 ini lolos, tetapi SKB-nya tidak lolos. Apakah nilai SKD 2019 masih bisa digunakan untuk 2021? Nah, pertanyaan begitu Pak Mani. Itu tergantung kebijakan dari Kementerian Pan-RB. Oke. Yang membawai pelaksanaan seleksi. Baik. Begitu. Karena bisa saja misalnya dicontohkan di masuk perguruan tinggi dengan UTBK itu ya Pak Pangge. Betul. Nah, UTBK di tahun 2019 apakah masih bisa digunakan di 2020? Ya. Nah, itu tergantung kebijakan panitia. Saya nggak bisa memberikan kepastian.
Baik. Tetapi logikanya gini aja. Ketika di sebelumnya SKD-nya lolos, mestinya kalau ikut berikutnya skor SKD-nya lebih tinggi. Karena sudah tahu materinya, tinggal menajamkan saja. Oke, baik. Jadi harus yakin misalnya SKD di tahun 2019 katakan sudah dapat skor 380 gitu ya. 400 kurang 20. Maka di tahun berikutnya kalau ikut lagi seharusnya bisa 400. Oke. Karena basicnya sudah 380. Tinggal mengejar yang 20 poin. Baik. Nah, dalam teori belajar, jangan lupa bangkit teori belajar, ketika kita sudah pernah mempelajari sesuatu dan kita mengulangi pelajaran itu akan lebih mudah. Baik, betul. Oke, baik Pak. Nah ini Pak, ada lagi Pak pertanyaan Pak. Izin bertanya, bagaimana tips mengerjakan TKP? Khususnya jawaban yang mirip-mirip Pak. Kan ini kan masalahnya di TKP ini bukan benar salah Pak. Kadang bagaimana Pak untuk bisa menentukan yang ini kira-kira jawaban berpoin 5 ini seperti apa? Begitu Pak. Tadi sebenarnya sudah saya jawab ya. Kalau mengerucut misalnya pada 2 butir jawaban yang mirip, maka di antara 2 yang mirip itu dicari yang paling ideal. Dan kita sudah punya yakin ini skornya kemungkinan bakal 4 atau 5 ya, dicari yang paling ideal. Kalau sulit mencari yang paling ideal yang mana? Maka kembali saya flashback di depan, kekuatan spiritual itu akan sangat menentukan. Ibaratnya begini, ketika kita disajikan makanan, sudah di depan mulut, kalau Allah tidak berkehendak, ya jatuh. Padahal tinggal memasukkan ke mulut, ya kan? Nah, tapi kalau Allah tidak berkehendak, jatuh. Maka kekuatan spiritual. Nah, ketika kita bingung dengan 2 jawaban itu, ya berdoa ya kan. Sejenak untuk tahan nafas, ya tenangkan pikiran ya kan. Kemudian ya kalau yang Islam bisa la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Pilih salah satu jawaban. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah ini ada lagi yang menanyakan Pak. Nah ini sebenarnya kurang lebih sama sih Pak. Tapi ini ingin lebih mengerucut Pak. Mohon izin bertanya, bagaimana tips belajar TWK yang mudah dan gampang diingat? Materi TWK ini luas banget Pak Bani. Agar belajar bisa mudah itu mindset. Tahu mindset ya? Ya. Setting pikiran kita. Pikiran kita harus disetting dulu. Jangan mengatakan dalam pikiran kita, ini sulit. Maka kalau kita mengatakan ini sulit, yang ada dalam benak kita sulit. Sehingga kemudian malas untuk mempelajari. Nah oleh karena itu kemudian settingnya adalah di kepala kita. Aku suka pelajaran ini. Pelajaran ini gampang kok. Pelajaran ini bisa saya kuasai kok. Jadi sudah di mindsetnya setting pikirannya dibuat seperti itu, sehingga alam bawah sadarnya akan mengatakan pelajaran ini gampang, pelajaran ini bisa saya kuasai. Nah karena kenapa banyak orang yang mengatakan matematika itu sulit. Itu salah satu faktor penyebabnya guru-gurunya seringkali mengatakan kamu harus belajar karena pelajaran ini sulit. Nah, anak-anak sudah takut duluan, pelajaran ini sulit. Sehingga motivasi untuk belajar menjadi rendah. Maka bangun pikiran pada diri adik-adik, ini pelajaran ini, materi ini bisa dikuasai kok. Mudah kok. Nah, nanti bisa. Baik. Karena wawasan kebangsaan itu kan hafalan, semua bisa menghafal. Ya. Soal bisa menghafal atau tidak kembali pada motivasi dan kemauan. Dan kemauan itu akan bisa didorong ketika pikiran kita positif tadi. Aku bisa menguasai ini.
aku harus menguasai ini. Nah, begitu. Oke, baik Pak. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Mas Ardi Susilo ya. Bagaimana tips mengerjakan TIU, Pak? Ini lengkap ditanyakan tips TWK, TIU, TKP. Gitu. Monggo Pak Bani, silakan Pak. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan untuk TIU, adik-adik harus bisa mengetahui basic kekuatan utama adik-adik itu apa. Adik-adik yang kuat di eksak, maka di intelijensia umum itu akan kuat di numerikal. Itu yang eksak, maka dioptimalkan. Harus punya target. Misalnya 90% dari numerikal harus benar. Adik-adik yang nggak kuat di numerikal, menguatkan yang lain, di kemampuan verbal, dioptimalkan, dan figural. Sementara kemampuan numerikal ditargetkan, tapi harus targetnya minimal. Ya 60% harus saya pegang lah. Karena kalau 80% atau bahkan 90% tampaknya agak sulit gitu ya. Jadi adik-adik sekali lagi harus menguasai atau mengetahui kemampuan utamanya apa. Ibaratnya orang mau bertanding, kekuatan saya di mana yang kemudian akan saya gunakan untuk senjata dalam bertanding gitu. Itu adik-adik. Baik ya. Sepertinya sudah terjawab semua ya, kurang lebih ini dari pertanyaan yang masuk dalam chat, Pak. Oke. Satu lagi Pak Bangkit. Ngomong Pak, silakan Pak. Saya kembali pada diri saya sendiri. Baik. Saya biasanya kuat di kemampuan verbal. Oh, baik. Maka saya kuatkan tentang sinonim, antonim, dan lain-lain. Pokoknya yang kemampuan verbal. Sementara saya untuk kemampuan numerikal itu biasa-biasa saja. Biasa itu kan 60-70 ya. Maka akan saya belajar materi numerikal yang bisa saya kuasai 60% atau 70%. Tidak harus memaksakan sampai 90%. Tapi saya akan lebih fokus pada materi yang menjadi kekuatan saya. Begitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Bani, sepertinya sudah terjawab Pak ini untuk pertanyaan ya. Bisa kita lanjut Pak, ini sepertinya masih ada materinya Pak Bani ini yang belum terjawab. Oke. Yang terakhir SKB ya. Yang ini Pak, kenapa harus jadi PNS Pak? Ini namanya belum Pak. Itu seringkali ditanyakan di wawancara. Nah, mengapa harus jadi PNS? Ini adik-adik dicatat ini. Di wawancara, ketika wawancara SKB itu ditanyakan, mengapa pengen menjadi PNS? Maka jawabannya ini dari berbagai sumber. Menjadi PNS itu kata berbagai sumber loh ya. Itu gaji dan tunjangannya pasti. Kemudian mendapatkan subsidi dan akses. Kalau mau kredit di bank, tinggal menunjukkan SK. Kalau mau ada asuransi ya, kesehatan. Ada kredit perumahan, tinggal nggadekan SK bisa. Dan bank itu akan bisa menerima. Yang kedua, jenjang karir yang jelas. Di PNS itu kan jenjang karirnya ada mulai dari golongan misalnya kalau sarjana 3A, 3B, 3C, dan seterusnya itu sudah diatur jelas. Kemudian ada peluang studi lanjut di dalam atau luar negeri. Siapapun, termasuk pendidik, guru, itu ada peluang studi lanjut. Bagi PNS. Ada juga karena tidak mudah dipecat atau tidak mudah diberhentikan. Untuk memberhentikan PNS itu prosesnya sangat panjang dan rumit. Jadi tidak mudah. Contohnya misalnya sekalipun diduga selingkuh gitu misalnya, maka selingkuhnya itu tidak menjadikan penyebab dipecat ya. Tapi barangkali hanya diberi sanksi ya. Kemudian ada tunjangan hari raya, hari tua dan pensiun. Jawabannya seperti itu. Tapi saya sarankan jawabnya yang logis, objektif. Terutama yang ketiga dan keempat itu menjadi jawaban yang disukai oleh penguji. Jenjang karir yang jelas, peluang studi lanjut di dalam atau luar negeri, yang menggambarkan bahwa Anda menjadi masuk sebagai PNS itu karena ingin meningkatkan
kompetensi, ingin meningkatkan kapabilitas dan lain-lain. Bukan soal material seperti gaji dan tunjangan, apalagi mengatakan tidak mudah dipecat dan seterusnya. Jadi fokus pada dua jawaban itu sudah relatif bagus. Baik. Begitu. Baik Pak Bani, terima kasih Pak. Oke, seperti itu ya kira-kira untuk materi pada kesempatan ini. Ini nanti ini baru webinar sesi yang pertama ya Pak Bani ya. Sesi yang pertama, nanti ketika sudah ada informasi pasti tentang rekrutmen CPNS, kita laksanakan webinar lagi Pak Bangkit. Siap Pak Bani, matur nuwun Pak. Nanti akan lebih fokus pada trik menjawab SKD, kemudian mempersiapkan SKB yang kita laksanakan secara bertahap. Baik. Karena kalau materinya kita sampaikan secara keseluruhan di awal, kekhawatiran kami justru akan membebani adik-adik. Baik. Jadi kita step by step, tapi pasti. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, yang saat ini harus sudah harus sudah dikuatkan adalah spiritual. Baik. Doa harus dimulai dari sekarang. Baik. Ya kan? Allah menunggu-nunggu doa kalian semua. Nah, maka tadi misalnya Zulkarnain, ketika Zulkarnain atau siapapun yang gagal beberapa kali tadi, ketika tetap berdoa, kenapa gagal? Allah mengatakan seperti ini, aku suka dengan si A. Ya kan, aku tahun kemarin aku buat gagal si A, tetapi si A masih berdoa, aku suka sama si A. Dengan doanya itu ya kan. Maka kemudian ketika si A itu tetap gigih dan menguatkan dalam berdoa, nah pada waktu yang ditunggu Allah akan tetapkan yang terbaik. Begitu adik-adik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda tidak puas. Kalau Anda tidak puas, adik-adik tidak puas, timbul keinginan untuk mengikuti webinar yang akan datang. Baik. Kalau saat ini sudah puas, berarti tidak akan mengikuti webinar yang akan datang. Baik. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya turut mendoakan adik-adik akan menempati kursi PNS 2021. Baik. Mohon maaf Pak, ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya, yang terakhir ya. Ya, boleh Pak. Apakah untuk keguruan di daerah ada tahapan wawancara juga seperti di sekolah Pak? Kalau sesuai dengan mekanisme ada pada saat SKP. Terutama untuk keguruan itu biasanya ada tes namanya micro teaching. Oh ya, oke. Ya, mengajar tapi skopnya mikro, level terbatas itu, tidak mengajar di kelas. Jadi untuk mengetahui kapabilitas calon guru dalam mengajar di kelas. Dan wawancara itu untuk biasanya wawancara untuk menggali portofolio yang bersangkutan dan motivasi. Baik, Pak. Begitu Pak Bangkit, sudah adzan zuhur. Saya undur diri. Terima kasih sekali lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bani, terima kasih Pak Bani atas waktunya, atas sharing ilmunya. Alhamdulillah webinar kali ini sudah kita selesaikan. Kepada rekan-rekan semuanya, terima kasih juga atas waktunya, kehadirannya pada webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwasanya untuk besok ya kita laksanakan tryout SKD. Itu kita beri waktu teman-teman mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nah, untuk user tryout akan kita bagikan insya Allah nanti sore ya. Nanti sore kita bagikan. Besok teman-teman silakan untuk kerjakan tryoutnya. Waktunya antara waktu itu ya, tapi nanti tryoutnya hanya 1 jam ya maksimal. Dan nanti jam 1 rekan-rekan yang luang waktunya kita mengikuti live kembali untuk webinar untuk pembahasan tryout khususnya di bab TIU. Nanti insya Allah saya akan langsung membahas untuk bab TIU besok siang ya. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya, sukses selalu, semoga jalan hari ini menjadi
jalan kita semuanya untuk bisa sukses di tes CPNS tahun depan, tahun 2021. Semoga itu milik Anda semuanya. Terima kasih. Jangan lupa sandarkan semua pada yang di atas ya. Itu yang paling penting ternyata. Jadi seberapapun kita belajar itu ternyata ya itu nomor 3. Yang paling penting adalah sandarkan pada yang di atas lebih dahulu. Yang kedua adalah aspek sosial ya. Harus banyak berbuat baik. Baru yang ketiga itu belajar. Jadi ternyata sukses itu bukan belajar yang pertama, bukan. Tapi yang di atas dulu kita utamakan. Baik, terima kasih. Sahabat Multijaya pada kesempatan ini mohon pamit, mohon diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti ini kita sampaikan di YouTube Bimbel Putra Bangsa. Yang mau mendengarkan lebih lanjut silahkan nanti bisa lewat akun YouTube kita. Terima kasih, selamat siang, sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.